Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang gaya manajemen yang buruk. Anggota kelompok 1, saya sendiri, Dika Putra Adriansyah. 2, Redi Aprianto. 3, Raidah Dianasari. 4, Alisa Kotrunoda. 5, Niken Eka Pratiwi. Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis gaya manajemen yang buruk. Gaya manajemen yang buruk dapat membuat suatu perusahaan mengalami kerugian hingga kebangkrutan. Gaya manajemen di suatu perusahaan ikut andil dalam perkembangan kinerja karyawan. Gaya manajemen yang kurang tepat akan membuat karyawan tidak paham benar tentang apa yang harus dilakukannya. Kondisi demikian dapat menjadi penghambat kemajuan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, suatu perusahaan perlu memiliki pimpinan atau manajer yang dapat menerapkan sistem manajemen dengan baik serta tepat, sehingga para karyawan dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan. Penelitian ini ditujukan untuk masyarakat umum yang akan atau sedang merintis usaha kecil dan tidak memahami tentang manajemen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan gaya manajemen yang buruk tidak tepat digunakan oleh masyarakat umum karena usahanya akan mengalami kebangkrutan dan merugikan masyarakat itu sendiri. Jika didapati menggunakan gaya manajemen yang buruk, sebaiknya segera mengganti gaya manajemen yang lebih baik agar tidak mengalami kebangkrutan yang lebih parah. Pendahuluan. Secara umum, manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan berorganisasi seperti penyusun perencanaan, pembangunan organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendaliannya atau penguasaan sumber daya efektif dan efisien. Style manajemen terdiri dari beberapa jenis, namun pada kesempatan ini akan dibahas 3 jenis gaya manajemen yang umumnya digunakan di beberapa perusahaan. Tentu saja masing-masing style dari manajemen berbeda-beda. Tentunya bagi perusahaan Anda bisa memilih style yang paling tepat untuk diterapkan di perusahaan. Sistem atau gaya manajemen sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Gaya manajemen ada banyak sekali, namun pada artikel ini kami akan membahas gaya manajemen yang buruk. Gaya manajemen yang buruk dapat membuat suatu perusahaan mengalami kerugian hingga kebangkrutan. Gaya manajemen di suatu perusahaan ikut andil dalam perkembangan kinerja karyawan. Gaya manajemen yang kurang tepat akan membuat karyawan tidak paham benar tentang apa yang harus dilakukannya. Kondisi demikian dapat menjadi penghambat kemajuan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, suatu perusahaan perlu dimiliki pemimpin atau manajemen yang dapat menerapkan sistem manajemen dengan baik serta tepat sehingga karyawan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Pembahasan autokratis. Manajemen autokratis adalah pendekatan manajemen yang paling buruk. Karyawan di puncak hierarki memegang semua kekuasaan membuat keputusan untuk berkolaborasi atau memberi tahu bawahan mereka. Dan setelah mereka memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan, mereka mengharapkan penerimaan dan eksekusi segera, tanpa pertanyaan. Jika salah satu karyawan mereka tidak mengikuti perintah, mereka akan menghukum mereka dengan mengusir mereka atau mengancam pekerjaan mereka, atau mungkin akan secara terbuka memperlakukan mereka di depan rekan-rekan mereka. Ketakutan, rasa bersalah, dan rasa malu adalah senjata motivasi untuk manajemen autokratis. Manajemen autokratis juga merupakan sebuah monster sampai mereka mengawasi setiap karyawan untuk memastikan mereka patuh, memungkinkan sedikit atau tidak adanya fleksibilitas di tempat kerja. Karyawan melupakan apa yang diperintahkan dan manajer tidak ingin mendengar umpan balik mereka. Mereka melihat perilaku mereka sebagai sarana untuk mengakhiri kesuksesan finansial yang besar. Tetapi tim yang perusahaan yang dipimpin oleh manajer autokratis biasanya tidak mencapai kesuksesan finansial karena mereka tidak dapat berinovasi. Hal sama, hanya sedikit orang yang berpikir yang mengarah ke grafting dan proses idealisasi yang stagnan dan tidak akan pernah ada pengembangan ide. Gaya manajemen autokratis adalah bahwa mereka bahkan tidak mencoba meyakinkan karyawan mereka untuk mendukung visi mereka. Mereka hanya memaksa mereka untuk melakukan, tetapi tidak mereka pahami adalah bahwa meskipun paksaan mungkin berhasil dalam jangka pendek, itu tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Tidak ada yang disuka dikendalikan, dan jika orang tidak tahu mengapa mereka mendukung visi perusahaan, semangat kerja akan menurun, yang mengarah pada pekerjaan berkualitas rendah dan tingkat pergantian karyawan yang tinggi.
menghamba. Manajer yang melayani mengutamakan orang dan tugas. Mereka memprioritaskan kesejahteraan karyawan mereka atas hasil tim mereka, sehingga mereka dapat membina hubungan yang harmonis dan karyawan mereka dan membuat mereka sebahagia mungkin. Mereka melakukan segala hal mereka bisa untuk mendukung dan mendorong tim mereka, dan sebagai imbalannya mereka berharap karyawan mereka termotivasi untuk bekerja keras. Tetapi karena manajer yang menghamba tidak memprioritaskan kinerja dan menghadapi karyawan mereka, bahkan tidak mereka melakukan pekerjaan yang tidak bersemangat, tidak ada tekanan untuk berhasil, ini dapat membuat karyawan puas mengarah pada pekerjaan biasa atau bahkan tidak memenuhi kualifikasi. Manajer menghamba juga mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk ikatan tim daripada bekerja, yang bisa membuat karyawan frustasi yang berorientasi pada tujuan. Mereka akan merasa seperti mereka tidak dapat melakukan potensi penuh mereka karena mereka harus menghabiskan banyak waktu melakukan pendekatan yang berlebihan. Manajer laissez-faire memantau aktivitas tim mereka, tetapi mereka benar-benar lepas tangan. Mereka berharap tim mereka bekerja hingga tingkat tertentu. Meskipun mereka tidak secara proaktif membantu atau mengecek karyawan mereka, karyawan yang dipimpin oleh manajer laissez-faire memegang semua otoritas pengambilan keputusan, mengerjakan apapun yang mereka inginkan dengan intervensi minimal atau tanpa intervensi. Tetapi, secara keseluruhan, tim hampir tidak memiliki bimbingan atau visi. Karyawan mungkin merasa tidak terarah sehingga mereka tidak dapat mencapai apapun sesuai target. Ini adalah gaya manajemen yang paling tidak diinginkan dan tidak efektif, karena tanpa bimbingan atau visi apapun, sebagian besar karyawan merasa diabaikan. Transaksional. Manajer transaksional menggunakan insentif dan hadiah seperti bonus dan opsi saham untuk memotivasi karyawan mereka untuk melaksanakan perintah mereka. Moto mereka adalah, jika kamu melakukan ini untukku, aku akan melakukan ini untukmu. Tetapi penelitian psikologis memberitahu kita bahwa motivasi ekstrinsik seperti imbalan finansial tidak efektif dalam jangka panjang dan bahkan mengurangi motivasi intrinsik karyawan Anda untuk berhasil di tempat kerja. Setelah beberapa saat memberi penghargaan kepada karyawan yang termotivasi secara intrinsik dengan insentif eksternal memicu lingkaran persepsi diri. Karyawan akan mendasarkan sikap mereka tentang motivasi mereka di tempat kerja dari perilaku mereka di tempat kerja dan membuat mereka berpikir bahwa mereka termotivasi untuk berhasil karena manajer mereka menghadiahi mereka dengan beberapa opsi saham dan bukan karena mereka memiliki hasrat untuk misi tim. Manajemen yang buruk dalam kepemimpinan. Para karyawan terkadang mengeluh tentang bos atau atasan mengenai cara perilaku dan kepemimpinan mereka. Tidak hanya para karyawan, para manajer sadar ataupun tidak, mereka seringkali menjadi bahan penggunjingan para bawahan saat makan siang atau ketika mereka sedang tidak ada di kantor. Setiap manajer pada dasarnya ingin melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Namun demikian tidak ada manajer yang sempurna. Terkadang banyak beban pikiran yang menambah stres malah membuat tingkah laku menjadi tak terkendali atau bahkan cenderung membawa emosi. Berikut ini contoh manajemen kepemimpinan yang buruk yang ditampilkan oleh para atasan atau manajer di depan para karyawan yang seringkali membawa dampak buruk dalam sebuah atmosfer kerja. 1. Tidak responsif terhadap pertanyaan atau permintaan. Saat seorang karyawan mengajukan sebuah pertanyaan atau mengajukan permintaan, jangan abaikan bahkan hingga mereka harus bertanya lagi. Jadilah responsif dengan jawaban ya, tidak, mungkin, atau beritahu mereka kapan Anda akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut kepada mereka. 2. Berleha-leha di tengah sibuknya para bawahan. Tak jarang para atasan memilih untuk tidak membantu kinerja para bawahan yang sedang sibuk dengan deadline. Mereka hanya menunggu pekerjaan yang telah dibereskan oleh para karyawannya. Tidak terlibat langsung dalam pekerjaan bersama dengan karyawannya akan membuat hubungan kerja tidak terjalin dengan baik. Sudah pasti para karyawan tidak memiliki rasa respek pada pemimpin yang demikian.
Kalaupun ada, mungkin itu hanya sekedar topeng belaka. Tidak mau ambil resiko atau bermain bersih sendiri. Manajer yang tidak mau repot dengan masalah yang terjadi cenderung cuci tangan dari permasalahan yang timbul. Mereka akan lari dari tanggung jawab ketika ada masalah yang seharusnya menjadi urusannya. Banyak bicara, sedikit bekerja. Sebagai atasan, sangat mudah untuk memberikan perintah kepada karyawan. Namun, seorang pemimpin yang baik akan memberikan pendampingan dan ikut bekerja bersama dengan karyawan dalam menyelesaikan tugas. Tidak demikian lagi, para bos yang hanya memberikan perintah tanpa melakukan tanggung jawab yang seharusnya ia kerjakan. Tuntutan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan sangat ditekankan. 5. Tidak mendengarkan masukan atau saran. Terkadang ada bawahan yang berpikir out of the box dan memberikan saran yang sangat baik jika dilakukan. Namun, ketika pemimpin tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain, ini akan sangat berdampak buruk bagi kemajuan perusahaan. Pemimpin yang baik memberikan ruang bagi para bawahan untuk memberikan saran dan input dalam sebuah pertemuan seperti rapat atau dalam sebuah pertemuan yang tidak resmi. Nomor 6. Tidak adanya apresiasi kepada bawahan. Prestasi sekecil apapun memang perlu mendapatkan apresiasi berupa kata terima kasih atau ucapan selamat atas keberhasilan yang didapatkan. Apresiasi dapat membuat karyawan semakin semangat dalam bekerja dan berusaha mengejar prestasi selanjutnya. Nomor 7. Mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Sikap egois dan hanya mementingkan diri sendiri, keuntungannya hanya untuk dinikmati sendiri dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Pemimpin demikian tidak akan bertahan lama dalam menduduki kursi jabatannya. Nomor 8. Tidak memikirkan kesejahteraan karyawan. Menghemat pengeluaran kantor memang perlu dilakukan, tapi bukan berarti tidak memikirkan kesejahteraan karyawan seperti memberikan tempat penginapan yang seadanya atau uang makan yang tidak sepadan. Nomor 9. Mereka paling tahu dan tidak terbuka dengan ide orang lain. Seorang raja bahkan membutuhkan banyak penasihat dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Demikian juga seorang pemimpin yang bijak perlu terbuka dengan setiap ide dari orang lain di sekitarnya, bahkan para karyawannya. Pertimbangan yang matang dari setiap saran yang diberikan akan memberikan gambaran akan keputusan yang lebih bijaksana. Nomor 10. Introspeksi diri dan terus belajar. Jika Anda para manajer atau atasan yang pernah atau sedang melakukan hal buruk di atas, sebaiknya Anda segera menghentikannya dan meminta maaf kepada para karyawan Anda jika diperlukan. Rahasia keberhasilan dalam kepemimpinan membuat pemimpin besar terpisah dari pemimpin yang hanya biasa-biasa saja dalam organisasi saat ini. Gaya kepemimpinan dapat dipelajari dari mentor melalui sebuah seminar. Di samping ada juga faktor bawaan dari keterampilan alami pribadi seseorang yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Kesimpulan: berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa artikel gaya manajemen yang buruk tidak tepat digunakan oleh masyarakat umum karena usahanya akan mengalami kebangkrutan dan merugikan masyarakat itu sendiri. Jika sudah menggunakan gaya manajemen yang buruk, sebaiknya segera mengganti gaya manajemen yang lebih baik agar tidak mengalami kebangkrutan yang lebih parah. Gaya manajemen yang buruk, manajemen autokratis adalah pendekatan manajemen yang paling buruk, menghamba manajer yang melayani mengutamakan orang dan tugas. Laissez-faire memantau aktivitas tim mereka, tetapi mereka benar-benar lepas tangan. Mereka berharap tim mereka berkinerja hingga tingkat tertentu meskipun mereka tidak secara proaktif membantu atau mengecek karyawan mereka. Transaksional manajer transaksional menggunakan insentif dan hadiah seperti bonus dan opsi saham untuk memotivasi karyawan mereka untuk melaksanakan perintah mereka. Diharapkan dengan adanya artikel ini, masyarakat umum yang akan
atau sedang merintis usaha kecil dan tidak memahami tentang manajemen yang buruk menjadi lebih mengerti mengenai manajemen yang buruk agar dapat mengurangi resiko kebangkrutan di suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.